Pemirsa sepekan kembali ke hadapan Anda. Memasuki tahun ajaran baru 2020, Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan sistem pembelajaran saat pandemi kepada tim gugus tugas. Selain itu, Kabid Pembinaan SMP Kota Banjarmasin masih mewacanakan proses belajar mengajar tatap muka, menyusul perkembangan COVID-19 yang melanda serta instruksi pusat, pastinya akan sesuai standar protokol kesehatan. Tahun ajaran baru 2020 diperkirakan masih dalam situasi pandemi. Untuk itu, Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah sudah mempersiapkan rencana sistem pembelajaran melalui daring ataupun tatap muka. Materi ini akan diajukan dalam rapat koordinasi tim gugus tugas guna mendapatkan persetujuan pada minggu pertama tahun ajaran baru 2020. Kepala Dinas Pendidikan Hairiah menyebutkan sistem pembelajaran yang diajukan tetap sesuai standar protokol kesehatan. Namun untuk keputusan apakah sekolah akan menggunakan sistem daring atau tatap muka, itu akan diputuskan oleh tim gugus tugas. Hairiah juga menambahkan Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah juga sudah mempersiapkan teknis pembelajaran untuk daerah-daerah yang tidak tercover jaringan internet yang tidak memungkinkan mengakses pembelajaran dengan sistem daring. Rencananya kami akan membuat surat resmi atau surat edaran ke sekolah-sekolah dan nanti itu kita sampaikan ke tim gugus tugas sistem pembelajaran secara daring, yaitu dengan video atau dengan grup-grup WA, atau juga kita sampaikan ke sekarang nih ada sistem pembelajaran lewat internet gitu ya. Sekarang kan kalau itu bisa diakses. Nah kemudian apabila itu secara luring, itu bisa guru wali menyampaikan lewat modul atau PR, atau juga belajar secara kelompok kecil yang nantinya dipantau oleh guru walinya ke tempat belajar dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian juga ada jemput bola, guru-guru yang nantinya daerah yang jauh, itu guru bisa langsung ke rumah untuk memberikan pembelajaran. Ya. Ahmad Rizky, Barabai, Banjar TV. Pemirsa, biasanya menjelang memasuki tahun ajaran baru seperti saat ini, penjualan seragam dan kelengkapan sekolah sudah mulai ramai pembeli. Namun faktanya sekarang baru 1-2 pembeli yang belanja seragam sekolah. Para pedagang seragam sekolah kini mengeluhkan sepinya pembeli di tengah pandemi COVID-19 yang mewajibkan anak sekolah untuk belajar di rumah. Seperti usaha penjualan seragam sekolah di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin ini, yang masih sepi pembeli meski sudah menjelang tahun ajaran baru 2020-2021. Menurut Rusli, pedagang seragam sekolah kepada Banjar TV, biasanya menjelang memasuki tahun ajaran baru seperti saat ini sudah mulai ramai pembeli. Namun faktanya sekarang baru 1-2 pembeli yang belanja seragam sekolah, mungkin karena jadwal mulai sekolah yang belum pasti. Ini ya Bapak. Kalau dibandingkan bulan setahun yang lalu, sekitar 70 atau 80% menurunnya. Menurunnya lah? Ya. Artinya ini masih sepi Pak? Masih, kalau dibanding tahun lalu, masih sepi benar kan. Kenapa jadi sepi itu alasannya nih Pak? Alasan itu belum ditentukan turunnya kapan. Artinya kada tahu lagi lah. Ya. Menurutnya pada tahun lalu sangat ramai sehingga pihaknya menambah karyawan sampai 5 orang. Pihaknya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar usahanya kembali lancar seperti biasa. Rijali Afandi, Banjar TV.
Di Banjarmasin, sejumlah pedagang perlengkapan sekolah yang menyediakan tas hingga sepatu sepi dari pembeli, padahal sudah menjelang tahun ajaran baru 2020-2021. Diduga lantaran adanya pandemi COVID-19, membuat penjualan kelengkapan sekolah tidak seramai tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Dewi, salah satu karyawati toko yang menyebut penurunannya mencapai 50 hingga 70%. Dewi juga menyebut animo masyarakat membeli kelengkapan sekolah berkurang karena sistem pembelajaran selama pandemi dilakukan secara daring. Ya, Kurang dalam artian apa dampak corona? dampak corona kajunya kan. Ya lumayan ya nganu tuh. Biasanya lah. Ini musim corona Corona itu dampak kita penjualan kurang. sepi lah. Ya. Gitu. Beli tas sekolah. Beli tas sekolah buat anak ya. Ya sangat berdampak sekali ya. Khususnya harga ya Bu ya mungkin Bu ya. Harga semuanya pokoknya berdampak. Naik ya Bu ya mungkin. Dari sepatu ya mungkin ya. Ya semuanya. Tas Bu ya. Oh. Selain itu, akibat pendapatan warga yang turun drastis juga berdampak pada penjualan alat kelengkapan sekolah yang biasa ramai menghadapi tahun ajaran baru. Rijali Afandi, Banjar TV. Oke, pemirsa Banjar TV, saat ini saya berada di rooftop Hotel Zuri Express Banjarmasin, yang mana seperti Anda lihat di belakang, di sini pemandangannya cukup wow. Jadi di sini bisa melihat berbagai sisi kota Banjarmasin dari ketinggian. Oke, langsung saja pemirsa, tuntas sudah lintas Banua sepekan kali ini. Nantikan rangkaian berita terpilih lainnya minggu depan hanya di Banjar TV. Akhir kata, saya Murtasia yang bertugas hari ini mundur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.